Selamat datang ini dengan Amistraken. Kali ini saya akan berbagi tip ya yang perlu Anda ketahui sebagai fotografer jalanan. Mungkin Anda baru, mungkin Anda sudah melakukannya atau mungkin Anda sudah pro ya. Tip ini saya yakin berguna untuk Anda semua yang ingin semakin berkembang dalam foto jalanan, fotografi jalanan atau street photography. Karena banyak yang bingung bagaimana sih cara mulai street photography. Apa sih sebenarnya street photography? Apa sih yang harus difokuskan pada street photography? Banyak yang akan Anda pelajari dalam video konten ini. So, disimak baik-baik. Yang pertama, ya. Yang pertama adalah kamera. Ya. Anda hanya perlu satu kamera saja. Ya, untuk memulai street photography atau untuk menjadi seorang fotografer jalanan. Ya, Anda perlu satu kamera. Kamera yang saya gunakan, yang selalu saya gunakan adalah kamera Fuji X100T. Saya punya dua, karena yang satu sudah sekitar 6 tahun, jadi saya beli yang baru. Oke, karena yang lama sudah banyak sekali saya gunakan untuk ya pengambilan foto dan fungsinya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi saya perlu yang baru. Nah, oke. Nah, sebelum saya pindah ke Fuji X100T, saya menggunakan Fuji X30. Jadi Fuji X30 ini jembatan untuk saya berpindah dari Canon ke Fuji System. Kan dua kamera ini kan sistemnya berbeda sekali. Tidak sama dan harus belajar sangat detail. Jadi saya gunakan Fuji X30 untuk bisa melangkah ke Fuji X100T. Ya, dan itu memakan waktu 18 bulan. Tetapi 18 bulan itu adalah saya menabung ilmu untuk mengerti, mempelajari kamera Fuji X100T. Dan saya tidak menyesal, ya. Tidak menyesal untuk menggunakan waktu 18 bulan untuk mendalami kamera Fuji X100T. Jadi istilahnya di sini kita belajar untuk mengerti cara bekerja kamera itu luar dan dalam. Nah, ini namanya manifestasi. Ya, karena kalau kita belajar sampai detail, ilmunya kan tidak akan pernah lupa. Kita tidak akan pernah lupa. Nah, itulah yang saya jalankan, ya. Jadi Anda tidak perlu 2 kamera, 3 kamera, 1 kamera saja. Kamera apapun yang Anda miliki itu adalah yang terbaik untuk Anda. Ya, jadi jangan minder. Kalau Anda hanya punya kamera yang basic, jangan minder. Lakukan. Karena di sanalah Anda akan belajar. Oke? Yang kedua di sini adalah Anda harus belajar membaca jalan. Yang saya maksud membaca jalan ini adalah melihat ada apa di sekitar Anda. Street photographer itu bukan hanya sekedar jepret-jepret orang, tidak ya. Kita harus melihat cahayanya bagaimana. Pencahayaan itu penting dalam setiap fotografi, apalagi street photography. Jadilah seseorang yang mengejar cahaya. Ya, jadi kalau Anda melihat cahaya, sekarang Anda bayangkan, ya, visualisasikan, wah, kalau ada subjek sedang berlari atau berjalan atau sedang berdiri, ini pasti bagus. Ya. Jadi kalau ada cahaya, Anda bayangkan apa yang image apa atau gambar apa yang ingin Anda dapatkan. Oke, jadi cahaya itu sangat penting sekali dalam street photography. Pelajari, cahaya itu sangat utama sekali. Terkadang ya ada foto yang bagus, tetapi cahayanya datar atau ya datar ya, mengerti ya. Jadi kurang menarik. Tetapi foto yang biasa-biasa saja dengan cahaya yang bagus, yang tepat ya, itu hasilnya jadi sangat menarik sekali. Jadi belajar pencahayaan itu sangat penting sekali. Saya sudah buat video, kalau tidak salah nanti saya linkkan di bawah ini ya. Itu pengertian saya tentang cahaya yang bisa membuka mata pikiran Anda. Oke? Nah, selain cahaya, Anda juga harus perhatikan orang-orang di sekitar Anda. Ya, perhatikan orang-orang di sekitar Anda, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bawa, apa yang mereka gunakan. Ya, warna apa yang mereka pakai. Apa yang mereka tenteng, perhatikan. Karena kalau Anda bisa memperhatikan orang-orang di sekitar Anda, dan Anda bisa menggabungkan dengan yang ada di dinding-dinding sekitar jalan atau tulisan-tulisan, Anda bisa menghasilkan foto yang seperti penggabungan antara objek
ya antara objek dan gambar, subjek dengan gambar, subjek dengan tulisan, atau subjek dengan warna. Oke, mengerti kan ya? Jadi seperti juxtaposisi semacam itu. Saya sudah buat videonya bagaimana cara membuat foto juxtaposisi. Coba dilihat videonya ya. Anda harus jangan terburu-buru. Ya, karena kalau kita membaca jalan, berarti kan kita belajar mengobservasi. Nah, kalau kita mengobservasi, kita harus dalam keadaan tenang dan rilaks. Ya. Kalau berobservasi kita kan berarti melihat, oh, cahaya ada di sini. Ya, ada orang di sana, ada warna ini, ada mobil datang, ada bus berhenti, ada jendela, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau bisa ambillah foto yang memiliki arti, bukan yang hanya sekedar jepret-jepret saja. Ya, artinya di sini mungkin ada emosi ya di dalam foto itu yang membuat pemirsa seseorang yang melihat foto Anda merasa wow. Bukan berarti foto Anda harus wow besar, tapi membuat seseorang akan selalu teringat dengan apa yang mereka lihat dari foto Anda. Karena banyak kan foto yang seperti itu. Nah, kalau Anda pernah melihatnya, Anda pun bisa menciptakan foto seperti itu, tapi harus praktek. Oke? Yang keempat, kalau bisa mengambil foto yang menarik. Misalkan orang yang bajunya nyentrik ya, atau orang yang rambutnya berwarna-warni, atau orang yang sedang melakukan hal-hal yang lucu atau hal-hal yang aneh, atau mungkin hal-hal biasa yang kalau kita lihat itu hal yang biasa-biasa saja dalam keseharian, tetapi kalau kita bidik dengan kamera itu menjadi sesuatu yang wow. Ya. Jadi kalau bisa bidiklah gambar yang menarik. Oke? Yang menarik ini bukan berarti harus super wow ya, tetapi gambar yang terhubung mungkin dengan warna di sekitarnya, dengan emosi ya, dengan cahaya di sekitarnya, atau mungkin misalkan di sini ya, kalau Anda melihat dua orang lagi ngegosip, lagi ngobrol di jalan ya, Anda perhatikan gerak tangannya. Ya gerak tangannya. Jadi kalau lihat mau ambil foto orang dua lagi ngobrol, jangan hanya sekedar ya keduanya sedang berhadapan muka saja, tapi perhatikan gerak wajahnya, mimik wajahnya, tangannya. Nah, itu yang bagus ya, yang menarik, yang bisa Anda bidik lah ya sebagai street photographer. Kalau Anda suka project, silahkan buat project, karena ini bisa menginspirasi Anda, bisa memacu semangat Anda untuk membuat project dalam street photography. Kalau menurut pengalaman saya, kalau Anda ingin buat project, jangan terikat oleh proyek Anda. Proyek ya di dalam bahasa Indonesia ya. Jangan terikat oleh proyek Anda. Misalkan di sini Anda punya proyek warna kuning ya. Kan ada ya proyek-proyek. Saya pernah buat proyek semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengambil warna kuning saja. Nah, kalau Anda keluar ya, jangan hanya fokus pada warna kuning. Karena kalau Anda fokus pada warna kuning, Anda akan kehilangan kesempatan untuk mengambil foto-foto lain yang menarik. Jadi proyek itu Anda simpan, kalau Anda keluar, kalau ada kesempatan mengambil warna kuning, ambil. Nah, kemudian foto itu Anda masukkan ke dalam proyek Anda. Oke? Jadi bukan hal yang harus Anda fokuskan dalam setahun, dalam sebulan. Karena apa? Anda harus membuka pikiran dengan ide yang datang, dengan kesempatan yang datang. Karena dalam street fotografi itu kan kesempatan ada di mana saja dan kapan saja. Ya, oleh karena itu jangan menutup pikiran pada satu proyek saja atau pada proyek yang sedang Anda lakukan. Nomor 6, setting. Kamera setting ini sangat penting sekali karena banyak punya kamera mahal tapi dia nggak mengerti bagaimana cara setting kalau cahayanya terlalu terang, kalau cahayanya gelap, kalau salju, kalau mendung, kalau hujan. Mereka tidak mengerti dan ini perlu praktek. Ya, karena kalau misalkan Anda keluar ya mengharapkan ada matahari bersinar tapi ternyata hujan ya, dan Anda harus bisa ya setting kamera Anda untuk hujan bagaimana ya. Ya. Jadi hujan kan agak mendung, berarti ISO-nya harus berapa, shutter speed-nya harus berapa, aperture-nya harus berapa. Itu harus Anda praktekkan sendiri. Jadi kalau Anda belajar menyeting kamera Anda dengan
pengalaman Anda sendiri, maka Anda tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Ya, kamera Anda adalah unik untuk Anda sendiri. Jadi pelajari, selami kamera Anda, cara kamera Anda bekerja. Ini sangat penting. Kalau Anda punya, misalkan Anda seorang chef ya, seorang chef yang tukang masak. Kalau Anda nggak tahu cara gunakan kompornya, bagaimana Anda bisa memasak? Sama halnya sebagai fotografer. Kalau Anda punya kamera, Anda nggak tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana Anda bisa menciptakan gambar yang bagus. Masuk akal kan? Kemudian yang 7 ini Anda harus berani. Sebagai street photographer, tantangan kita adalah kesempatan yang datang, tetapi keraguan yang menghalangi kita untuk mengambilnya. Rasa takut, rasa cemas akan nanti kalau subjeknya marah bagaimana. Nah ini, pikiran-pikiran negatif ini harus kita singkirkan kalau kita ingin menghasilkan foto yang bagus. Ya, karena kesempatan untuk mengambil foto itu ada di mana saja, kapan saja. Sebagai street photographer bisa pagi, subuh, siang, malam, sore, kapan saja. Ya, masalahnya adalah apakah Anda berani ya mengambil kesempatan itu di saat ada di depan Anda. Ya, saya sering sekali dulu ya waktu masih banyak praktek dihadapi oleh kendala. Kendalanya itu sebenarnya bukan di luar diri, kita sendiri. Kita sendiri yang dihadapi oleh rasa takut dan cemas. Ya, pemikiran tentang yang terjadi nanti. Ya, nah belajar untuk menyingkirkan pikiran negatif itu sangat penting kalau Anda ingin berkembang dalam street photography. Oke? Nah, kemudian di sini jangan mengejar kesempurnaan, ya, jangan mengejar kesempurnaan. Ya, jangan harus komposisinya harus sempurna, ya, poinnya harus sempurna, tidak. Ya, momennya itulah yang penting dalam street photography. Saya pribadi memang sangat menomorsatukan komposisi ya, tapi itu bukan berarti harus Anda terapkan juga. Yang penting dalam street photography adalah momennya. Kalau momennya bagus, komposisinya tidak bagus ya, asal point of view-nya jelas, subjeknya jelas, itu ya harus Anda simak baik-baik. Ya, harus Anda simak baik-baik foto itu atau foto Anda. Jadi oleh karena itu kalau Anda setelah hunting ya atau di saat hunting jangan sibuk memilah-milih foto. Ya, jangan sibuk gini, jangan. Ya, kalau saya biarkan foto yang saya ambil itu saya istilahnya saya imbu dulu ya beberapa minggu, beberapa hari atau beberapa bulan. Ya, jangan hapus, jangan lakukan apapun. Nah, kemudian saya import di Lightroom ya, atau setelah saya pulang dari syuting saya import di Lightroom, saya abaikan saja. Nah, nanti setelah 3 minggu atau 3 bulan saya kembali, kemudian saya berpikir, wah, menyesal saya tidak mendelete ini. Wah bagus ya. Karena apa, pada saat kita sedang syuting kita berharap foto kita sempurna ya. Jadi foto yang sempurna itu apa sih? Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Yang penting adalah momennya. Nah, sebagai street photographer, gunakan kesempatan ini ya, mengambil momen yang bagus dalam foto yang Anda ciptakan. Yang nomor 9, satu lensa saja guys. Satu lensa saja. Ya. Saya dulu menggunakan, awalnya ya saya gunakan kamera lensa 50 mm. Kemudian saya pikir ini terlalu sempit. Nah, kemudian saya ganti 35 mm. Lumayan. Ya, bisa landscape, bisa portrait. Jadi bisa untuk street photography itu termasuk bagus 35 mm. Saya menggunakan 30 mm sekitar 4 tahunan. 4 atau 5 tahunan ya. Nah, kemudian saya beralih ke Fuji X100T 23 mm dan itu yang saya gunakan sampai hari ini. Ya. Jadi saya tidak menggunakan lensa-lensa lainnya kecuali saya ada proyek lain, itu saya gunakan lensa yang lainnya. Tapi terus terang saya tidak punya lagi lensa yang lainnya kecuali lensa yang ada di dalam Fuji X100T karena kan itu mirrorless. Jadi kalau saya ingin rubah menjadi 50 mm saya harus menggunakan TCL. Jadi seperti lebih mendekatkan dengan subjek tanpa harus dekat kepada si subjek. Lensa itu jarang saya gunakan, guys. Oke? Nah, yang 10 di sini Anda harus mencari inspirasi. Dari mana inspirasi itu datang? Inspirasi itu datang dari misalkan Anda mengunjungi galeri-galeri ya. Kalau ada
eksibisi, pameran, datangi, karena Anda akan merasa akan merasa terkagum-kagum dengan cara orang lain mengambil foto, ya, apalagi khusus dalam street fotografi. Jadi kita kan punya perspektif lain-lain. Kalau Anda ingin dapat inspirasi, lihat galeri atau pergi ke workshop, ya, atau pergi ke pameran-pameran, ya. Ini ya salah satunya. Dan kemudian di sini adalah untuk menganalisa foto-foto yang bagus. Coba Anda lihat di internet, kan sekarang orang-orang berbagi fotografi, ya. Anda pelajari, kenapa kok kamera foto ini bagus? Oh, mungkin cahayanya, oh mungkin warnanya, mungkin komposisinya, oh mungkin karena aksi dari subjeknya yang membuat orang-orang merasa, wow, ini fotonya bagus, dan lain sebagainya. Oke, jadi Anda harus bisa menganalisa, belajar menganalisa foto. Itu dulu sering saya lakukan. Kalau ada foto bagus, saya bisa bisa lama ya memandangi foto itu dan mempelajarinya. Wah, bagaimana cara pengambilan di ini? Dari sisi mana dia mengambil foto ini? Kira-kira settingnya bagaimana? Saya membayangkan hal itu. Nah, itu juga sekalian mengasah otak, ya kan? Karena sebagai fotografer Anda penuh dengan keingintahuan. Nah, penuhi isi keingintahuan itu dengan belajar menganalisa. Oke, jangan lupa kalau foto yang sudah Anda ambil, kalau Anda sudah mengambil foto, kalau hasilnya bagus, jangan lupa untuk di-print, dipajang di tembok rumah. Jadi Anda merasa itu hasil kerja saya. Ya, Anda merasa bangga dengan hasil kerja Anda sendiri. Oke, semoga bisa terbantu guys. Terima kasih semuanya. Salam damai. Namaste.